orang sholat wajib awas menjauhi najis itu ketika awalnya. Nah, kalau di tengah-tengah sholat kena najis itu gak masalah, lanjut aja sholatnya. Ya Allah hancurkan orang Quraisy. Nabi 3 kali berdoa. Nabi selama hidupnya disakiti oleh orang kafir kayak apa, belum pernah berdoa buruk kecuali ini. Babu idza ulqiya ala dzurul musolli qadarun. Babu idza ulqiya, bab apabila diletakkan ala dzurul musolli atas punggungnya orang yang sholat, qadarun apa kotoran, aujifatun atau bangkai, lam tafsud maka tidak rusak, enggak batal, alaihi atas musolli sholatu apa sholatnya musolli. Wa kana dan ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar itu idza ra'a apabila melihat siapa Ibnu Umar fi thawbihi dalam pakaiannya Ibnu Umar daman pada darah, wa kali bermula Ibnu Umar itu yusolli sholat siapa Ibnu Umar wa doa maka meletakkan siapa Ibnu Umar hu pada thawbihi wa madho dan terus siapa Ibnu Umar fi sholatihi dalam sholatnya Ibnu Umar. Wa qala berkata siapa Ibnu Musayyib wa sya'bi masyabi idza sholat apabila sholat siapa saksun wa fi thawbihi dan dalam pakaiannya saksun damun apa darah, au janabatun atau mani, au li ghairil qiblati atau menghadap kepada lainnya kiblat, au li ghairil qiblati atau menghadap kepada lainnya kiblat, au tayammama atau tayamum siapa saksun, wasola dan sholat siapa saksun, summa adroka kemudian menemui siapa saksun alma pada air, fi waktihi di dalam waktunya sholat, fi waktihi dalam waktunya sholat, ai ba'da farohi. Fi waktu di dalam waktunya sholat ay ba'da farohi setelah selesainya saksun layu itu semuanya layu itu maka tidak mengulang sholatnya siapa saksun, layu itu maka tidak mengulang sholatnya siapa saksun. Jadi ini bab Imam Bukhari apabila ada orang sholat terus punggungnya diletakkan kotoran katakan pas sujud atau bangkai maka sholatnya tidak rusak. Nah ini kan mesti kan aneh bagi kita kan. Nah ini debat. Jadi gini, Imam Bukhari dalam bab ini ada satu ada orang yang punya pendapat orang sholat wajib awas menjauhi najis itu ketika awalnya. Nah, kalau di tengah-tengah sholat kena najis itu gak masalah, lanjut aja sholatnya. Nah ini pendapatnya ulama yang seperti itu. Nah jadi di tengah batu sholat yang penting kan dia suci. Di tengah-tengah sholat tahu kena najis entah ada apa kotoran itu dan nah, itu lanjut aja berdasarkan ini. Nah, cuman Imam Nawawi pengertian. Ini maknanya begini kata Imam Nawawi. Ini nanti Imam Bukhari menceritakan judul ini. Jadi ada orang sholat saking khusyuknya, sehingga dia dikasih kotoran apapun dia nggak tahu itu, nggak merasa, saking khusyuknya. Dia kan lanjut aja, nggak masalah. Seperti nanti Rasulullah di dalam hadis ini, ketika Nabi itu sholat sujud dikasih kotoran oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Nabi saking khusyuknya, nggak tahu Nabi, ya lanjut saja. Nah itu maknanya begitu. Jadi yang pertama tadi ada yang memaknai orang sholat itu wajib suci ketika awal, ketika tengah sholat kena najis, labas, nggak masalah. Nah, itu maknanya gitu. Nah Ibnu Umar ini ketika beliau sedang sholat terus bajunya ada najis, ini diletakkan, artinya dilepas, tentu menjaga 3 kali gerakan berturut-turut. Setelah itu lanjut sholatnya. Nah, Ibnu Musayyib dan Sya'bi berkata, kalau ada orang sholat kok di bajunya ada darah atau mani, lanjut. Nah, itu kalau darah itu kan gini. Jadi darah itu ada yang makfu di dalam pakaian seperti darah nyamuk, darah itu makfu dalam pakaian. Kalau dalam air tidak makfu. Jadi darah itu kalau dalam pakaian makfu, kalau dalam air tidak makfu. Darah nyamuk kena pakaian itu kan makfu. Coba kalau darah nyamuk itu masuk ini, nah kan tidak makfu. Nah itu maknanya begitu kan. Atau mani kan suci jelas. Atau ada orang sholat ngadep selain kiblat, maknanya dia bisa istihad. Dia mencari kiblat, dia kan tahu salah. Tapi kalau ngawur-ngawuran, mana yang kiblat, suka mikir dia langsung tahu salah, ya wajib ngulang. Itu karena ngawur-ngawuran. Jadi ngawur itu bahaya juga. Jadi istihad sudah berusaha nyari kiblat tak bisa salah, itu nggak masalah. Au tayamama atau ada orang tayamum terus sholat, selesai sholat ada air layu itu, nah tidak mengulang sholatnya. Tapi kalau sebelum sholat ada air dia ulang.
Qala berkata si Bukhari, hadatsana Abdan qala Abdan akhbarani Abi an Subata an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdillah qala Abdillah bainama Rasulillah, di dalam antar bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun, itu orang yang sujud, kaun ay takhrusan ila akhir. Qala berkata siapa Imam Bukhari, wa hadatsani Ahmad ibnu Utsman qala Ahmad hadatsana Suraikh ibnu Maslamah qala Suraikh hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf an Abi Ishaq qala Ishaq hadatsani Amr ibnu Maimun an Abdullah Mas'ud, itu hadasa menceritai hadis siapa Abdullah pada Amrun anak Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada siapa Nabi itu yusolli sholat siapa Nabi indal baiti, dalam sisinya Baitul Ka'bah. Wa Abu Jahalin bermula Abu Jahal, wa ashabun dan beberapa teman lahu bagi Abu Jahal, julusun itu beberapa orang yang duduk. Ini jamak yang bukan ligori kias. Julusun itu saya julusan ya kan, tapi julusun jamaknya lafaz jalisun, itu ligori kias. Itu kola, jadi ketika Rasul sedang sholat di sisi Ka'bah, Abu Jahal dan teman-temannya duduk. Tahu itu kola, tiba-tiba berkata itu Jaya. Itu kola tiba-tiba berkata ba'dhum, siapa sebagiannya ashabun liba'din, kepada sebagian ngobrol Abu Jahal dengan kawan-kawannya. Berkata gini, ba'dhum ini ada yang katakan Abu Jahal yang ngomong. Jadi Abu Jahal ngomong kepada sebagian kawannya. Itu ba'dhum masih Abu Jahal. Abu Jahal ngomong, ayyukum bermula mana kamu semua? Yaji'u itu bisa datang siapa ayyukum? Bisalah jazurin, dengan membawa isi perutnya unta. Bisalah jazuri bani fulanin, dengan membawa isi perut untanya bani fulan. Fayadhu, maka meletakkan siapa ayyukum hu pada salah jazurin, diletakkan ala dhori Muhammadin, di atas punggungnya Muhammad, idza sajada, apabila sujud siapa Muhammad. Ayo siapa di antara kita, ini kata Abu Jahal, yang bisa membawa isi perutnya unta itu, terus nanti ketika Muhammad sujud diletakkan di punggungnya. Wah, subhanallah. Famba'atha, maka cepat-cepat. Famba'atha, maka cepat-cepat. Asqal qaumi, siapa lebih celakanya kaum. Asqal qaumi, siapa lebih celakanya kaum. Faja'a, maka datang siapa asqal qaumi. Faja'a, maka datang siapa asqal qaumi, datang bihi dengan membawa salah jazurin. Bihi dengan membawa salah jazurin. Fanadoro, maka memandang siapa asqal qaumi. Fanadoro, maka memandang siapa asqal qaumi. Hatta sajada, sehingga sujud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa doa, maka meletakkan. Wa doa, maka meletakkan siapa asqal qaumi pada salah jazurin ala dori, atas punggungnya Muhammad, baina katifaihi, antara kedua berikatnya Muhammad. Wa ana, ini subhanahu kata Abdullah, wa ana bermula saya angduru, itu melihat siapa saya melihat saja, menyaksikan. La ughayyiru, tidak bisa, la ughayyiru, tidak bisa merubah siapa sayan. Aku tidak berani merubah, enggak berani melawan, enggak berani melarang. Itu la ughayyiru sayan. Laukana, kata Abdullah, laukana, andai kata ada, itu li bagi saya, manaatun, apa kemampuan. Laukana, andai kata ada, itu bagi saya manaatun, apa kemampuan, maka mencegah siapa saya pada keburukannya. Lakafaftu syarorohum, dibuang jawabnya lau, maka mencegah siapa saya pada kejahatannya. Kata Abdullah, andaikan aku ini punya kemampuan, akan saya halangi mereka cegah. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, Faja'alu, maka memulai siapa ashabun, yathakuna, itu tertawa, habis itu tertawa mereka, mengejek itu kan. Wa yukhilu, dan menyandarkan, ba'dhum, siapa sebagiannya ashabun, ala ba'din, atas sebagian. Jadi maknanya menyandarkan itu begini, kamu lo yang letakkan lo, kamu yang bikin lo. Jadi saling mengejek sama tertawa kan. Nah, itu gara-gara kamu. Nah, gitu kan. Jadi melempar kawannya, kamu kan yang kamu. Nah, terus pokoknya ngejek luar biasa. Wa yuqil ba'd wala ba'di. Wa Rasulullah, kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sajidun sujud. La yarfa'u, tidak mengangkat siapa Rasulullah ra'sahu, pada kepalanya Rasulullah sujud. Hatta ja'at, sehingga datang pada Rasulullah Fatimah, itu siapa? Fatimah putri Rasulullah. Fatorokat, maka membuang siapa Fatimah, membuang
tadi kan salah jazurin, fatorokat maka membuang siapa Fatimah pada salah jazurin. Jadi maf'ulnya dibuang karena maklum, dibuang ala dorihi atas punggungnya Rasulullah, andorihi dari punggungnya Rasulullah. Jadi disingkirkan itu kan. Farofa'a maka mengangkat siapa Rasulullah ra'sahu pada kepalanya Rasul dari sujud. Setelah itu setelah salam sumakola ini kan berdoa siapa Rasulullah. Allahumma alaika bi Quraisyin salah samarot. Allahumma ya Allah alaika semoga menghancurkan Tuhan. Allahumma ya Allah alaika semoga menghancurkan Tuhan bi Quraisyin dengan orang Quraisy. Nabi mengatakan itu salah samarotin dengan 3 kali. Setelah Nabi doa seperti itu fasakko maka memberatkan apa doa'uhu. Fasakot maka memberatkan apa doa'uhu. Mereka dengar doa Nabi itu takut kan. Fasakko maka memberatkan apa doa'uhu. Doanya Nabi alaihim atas ashabun, yaitu Quraisy maksudnya ashabun itu. Idda'a di dalam ketika berdoa siapa Nabi alaihim atas ashabun. Qala Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud rawinya ini. Wakanu dan ada siapa Quraisy atau ashabun itu yarona itu yakin siapa Quraisy anna da'wata pada sesungguhnya doa fi dzalikal baladi di dalam itu negara itu Mekah itu mustajabatun dikabulkan. Sama kemudian menyebut siapa Rasulullah. Ini kan Quraisy kan umum, Nabi menyebut satu persatu. Allahumma ya Allah alaika semoga menghancurkan siapa Tuhan fi Abi Jahlin. Nah, ini yang karena kepala rombongannya ini kan. Wa alaika dan semoga menghancurkan siapa Tuhan bi Utsbata dengan Utsbah ibni Rabi'ah. Wa Syaibata dan Syaibah ibn Rabi'ata. Wal Walidi dan Walid ibn Utbata. Wa Umayyah dan Umayyah ibn Khalaf. Wa Uqbata dan Uqbah ibni Abi Mu'aitin. Ini yang tadi Askol Qaumi. Jadi Askol Qaumi yang cepat-cepat ngambil kotoran unta itu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, jadi Askol Qaumi itu dituliskan Uqbah bin Abi Mu'aid itu namanya. Wa adda dan menghitung siapa Nabi as-sabi'a pada 7 orang. Jadi yang ke-7 ini. Cuman kata Abdullah falam yakfat maka tidak hafal siapa saya pada sabek. Yang 7 itu saya enggak tahu lupa saya namanya kata Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud fawalladzi maka demi zat sumpah beliau Abdullah bin Mas'ud nafsi yang bermula diri saya itu biadi tangan kuasanya aladi lakot ro'aitu sungguh benar-benar melihat siapa saya aladina pada orang-orang ada yang menghitung siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada aladina itu aitnya dibuang. Lakot ro'aitu sungguh benar-benar melihat siapa saya aladina pada orang-orang ada yang menghitung siapa Rasulullah SAW pada aladina sor'a kali beberapa orang yang mati gelitak cara Jawa sor'a kali beberapa orang yang mati fil qolibi dilemparkan di dalam sumur qolib fil qolibi dilemparkan di dalam sumur qolib qolibi badrin itu sumur qolib badrin. Ini tadi yang dibuat dalil di atas tadi. Jadi Rasulullah itu pernah ketika dia sholat di sisi Ka'bah, terus ada Abu Jahal dengan kawannya 7 orang sedang duduk. Terus Abu Jahal ngomong, itu kalau Ba'dum, jadi Ba'dum masih Abu Jahal. Coba siapakah di antara kita ini yang bisa ngambil dalamnya unta yang sudah dipotong? Katanya contoh itu berat ya, usus-ususnya itu kan. Nanti kalau Muhammad ini sedang sujud, letakkan di punggungnya. Tahu-tahu Askol Qaumi, jadi namanya Uqbah bin, cepet-cepet dia ngambil itu kan. Setelah melihat Nabi sujud diletakkan di punggungnya. Tapi Nabi tenggelam dalam khusyuknya ibadah, Nabi nggak terasa, maka Nabi lanjut. Nah itu maknanya kan lanjut. Itu yang ditafsir oleh Imam Nawawi. Jadi karena Nabi nggak tahu, kalau Nabi nggak tahu saking khusyuknya, nggak tahu Nabi, lanjut saja Nabi. Nah kata itu saya melihat, walau aku nggak berani merubah, maksudnya nggak berani melawan, nggak berani mencegah. Kata Abdul laukana limanatun, cuman andaikan aku punya kekuatan untuk mencegah mereka akan saya cegah. Nah ini memberi pengertian kalau kita ini nggak bisa naik awan mandi bukan minimal hatinya punya cita-cita. Nah, jadi kalau ada misalkan tempat kita ada perjudian macam-macam kan maksiat, kita tidak mampu untuk merubah, ikuti Allah kita di hati kita nih. Ya Allah andaikan aku punya kemampuan, nah kan akan cegah mereka, akan kularang tukang judi dan sebagainya itu.
Jadi minimal itu hatinya punya kemauan. Kalau enggak itu waduh berat. Kemudian mereka kata tuh, woi sambil tertawa-tertawa, wa yukhilu ba'dhum ala ba'din. Nah, kamu lah yang aku kan, ya kamu, jadi saling melempar gitu kan. Itu sambil gurau-gurau. Nah, ini gara-gara Abu Jahal yang nyuruh. Nah, salahnya kamu kok mau, pokoknya gurau-gurau gitu. Saling senang. Ini kan ini bilang ini, yang ini bilang ini. Nah, sujud. Datanglah Siti Fatimah terus dibuang kotoran. Nabi masih ngerti, Nabi ngangkat ya, kepalanya dari sujud sampai selesai. Selesai sholat Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah hancurkan orang Quraisy. Nabi 3 kali berdoa. Nabi selama hidupnya disakiti oleh orang kafir kayak apa, belum pernah berdoa buruk kecuali ini. Jadi Nabi itu sakit kayak itu, berjuang itu baru saking keterlaluan. Karena sedang Nabi sedang sholat terus disakiti kayak gitu, mereka malah tertawa di hadapan Ka'bah. Jadi dianggap Nabi itu sudah keterlaluan. Sehingga Nabi berdoa 3 kali. Disinilah diambil kesimpulan orang berdoa itu kadang-kadang diulang-ulang 3 kali. Karena Nabi berdoa juga diulang-ulang 3 kali. Dan ada yang mengambil kesimpulan kalau kamu disakiti sama muslim jangan mendoakan. Nabi ini yang didoakan buruk itu ketika berhadapan dengan orang non-muslim. Kalau sama muslim kan gara-gara dikit langsung bukan kamu hancur, untuk kamu tuh bermobil, jangan, doakan dengan sadar kan. Ya kan, mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan baik dan seterusnya. Nah, ini karena sama muslim. Kalau dengan muslim yang berlebihan yang monggo-monggo seperti yang dilakukan Rasul. Loh ternyata ketika Nabi doa seperti itu, wah mereka langsung berhenti dari tertawanya. Dan termasuk mereka itu punya keyakinan bahwa doa di Mekah itu mustajab lebih-lebih di hadapan Ka'bah. Nah, ini diambil kesimpulan, mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci, bisa ibadah umrah atau haji di Ka'bah berdoa, kan doa mustajab. Ini lebih masna dan seterusnya. Ya, baik. Itu doa sana. Coba kata Abdul Mas'ud, wah, iya nian 7 orang yang nomor 7 ini saya lupa namanya kata beliau. Itu demi Allah. Ketika perang Badar mereka mati semua dan baunya busuk semua sehingga mereka dimasukkan dalam sumur karena baunya itu busuk dan karuan. Sehingga 7 orang jadi satu ini masukkan sumur semua dibuang. Nah, ini kan subhanallah itu mendoakan, memberi pengertian doa Rasul itu mustajab. Dan tentu karena Rasul sudah sangat didolimi. Sangat didolimi. Luar biasa ya Pak. Pak Bari kalau sudah ngacung-ngacung ya jam 4 ini ya. Padahal tadi itu sampai bab apa tadi itu? Bab mandi ya tak? Cara mensucikan di iya. Iya. Nah, jadi gini, darah yang ada pada daging itu kalau dalam kitab fikih kalau memang disucikan nian, kalau tidak nian. Berarti apa kan? Kalau tidak nian, kalau sucikan nian. Itu jadi darah yang ada di daging itu kalau memang dibersihkan ya harus bersih nian, kalau tidak nian. Itu artinya makfu. Gimana? Nah, makanya tadi gini. Nanti itu ada bab di sini itu ada babul dam itu ada masih di sini itu kan. Jadi ada yang mengatakan darah yang potongan ini itu makfu. Nah, jadi cuma makfu. Makanya tadi kan kalau barang makfu itu dibiarkan kan makfu. Tapi kalau disucikan berarti kan sudah campur dengan yang lain, maka enggak makfu lagi. Nah, jadi cara pemahamannya kan. Oh. Iya. Jadi makfu itu Pak Bair kalau memang dibersihkan itu nggak makfu lagi karena sudah campur dengan yang lain. Sehingga bahasanya kalau memang dibersihkan, yuk dibersihkan sekalian, jangan tanggung. Nah, yo, jadi airnya dibuang. Itu sebenarnya itu ada babnya, cuman Pak Bair tidak. Gak sabar lagi ini kan. Babul busak wallahu a'lamu bissawab. Nah beliau ini udah gini-gini itu saya nggak berani itu. Apa?
Iya Pak Bair, tadi kan saya bilang sampai bab Husli. Wah Pak Bair ini gak apa-apa untuk hari ini Pak Fula, beliau di Pak Fula hari ini kan. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.